Ini soalnya udah Ibu crop. Jadi kita bahas per nomor ya. Oke, kita lihat di nomor 1. Di sini ada nilai dari 150 derajat. Dijadikan ke bentuk iradian. Ada yang masih ingat diapain? Kalau ngerjain soal seperti ini? Nah, jadi baju ke meja. Ini putih ya? Oh. Oke, mungkin sambil mengingat-ingat ya. Jadi kalau mau mengubah bentuk derajat ke bentuk radian, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaginya dengan 180 derajat. Ya, karena satu pi itu kan nilainya 180 derajat. Berarti ini sama dengan 150 derajat dibagi 180 derajat pi radian. Nah, sekarang kita sederhanakan ini. Jadinya berapa? Kalau disederhanain, sama-sama kita bagi dengan 3 misalnya. Berarti 5 per 6 ya. Nah, pi radian. Jadi jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? D. D. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini agak Ibu ke atasin dikit. Nah, nomor 2, diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Jika panjang AB 18 cm dan BC 20 cm, nilai cos sudut C. Berarti kalau untuk mengerjakan soal nomor 2, kita gambarkan dulu segitiga siku-sikunya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Siku-siku di A, dia bilang gitu ya. Berarti siku-sikunya kan ini. Berarti ini adalah A-nya, kemudian untuk B dan C bebas ya. Mau taruh B-nya di sini boleh, nanti B-nya di atas juga boleh. Nah, ini Ibu buatnya seperti ini. Kemudian AB panjangnya 18 cm dan BC-nya 20 cm. Kemudian yang ditanyakan cos sudut C. Berarti di sini alfanya ya. Nah. Cos itu apa? Demi, sami, desa, yang mana cos? Demi. Sami. Oke. Cos miring. C adalah sisi samping per sisi miring. Nah, sekarang kita tentukan dulu sisi sampingnya yang mana? Yang AB, yang BC, atau yang AC? Ayo, masih ingat nggak? Kalau depan itu berarti yang ada di depan. Nah, ini depan ya. Ini pasti miring, karena bentuknya miring. Nah, ini pasti sampingnya ya. Jadi cos sudut C adalah sami. Sampingnya itu belum tahu berapa. Sampingnya berarti harus dicari dulu ya. Bagaimana mencari sisi sampingnya? Trigonometri. Triple Pitagoras. Ah. Oke, nggak apa-apa. Berarti di sini bisa kita cari dengan akar dari BC kuadrat dikurangi AB kuadrat ya. Atau kita tuliskan angkanya jadinya akar 20 kuadrat dikurangi 18 kuadrat. Berapa coba dihitung? Akar 20 kuadrat dikurangi 18 kuadrat berapa? Ratus dikurangi 360. Ya, jadinya berapa? Hasilnya? 400 dikurangi 360. Hasilnya? 400 kurang 400 dikurangi 8. Oh, ya. Hasilnya berapa? Hasil pengurangannya langsung aja. Ratus dikurangi 324 itu 76. Oke. 76 bisa disederhanain nggak? Bisa ya? Bisa dibagi 4? Bisa ya? Kan supaya nanti ada yang keluar dari akarnya ya. Ini kan sama aja 4 dikali dengan 19. Nah, 4-nya kita keluarkan dari akar ini. Jadi kita punya hasilnya adalah 2 akar 19. Ya. Jadi cos-nya adalah sa-nya 2 akar 19, mi-nya 20. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Ini bisa dicoret ya. Ini jadi 1, ini
10. Jadi hasil akhirnya sama dengan 1/10 akar 19. Ini hasilnya. Oh, ada di recording. Gitu. Jadi Nanti jawabannya yang diupload mana? ya, Bu? Iya, boleh. Nanti diupload. Yang mana jadi jawabannya? A, B, C, D, E? E. Yang E, oke. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan dulu nomor 2. Yang bingung mungkin? Bu, kok bisa begitu, Bu? Boleh bertanya. Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut dulu ya. Nomor 3 ya. Mungkin nanti kalau malu-malu bertanyanya disimpan dulu boleh. Kita lanjut dulu ke nomor berikutnya. Bentar. Ibu turunin dulu. Nah. Nomor 3. Nilai sin pada gambar berikut. Wah, gampang ya. Sin alfa. Sin itu apa sih? Demi. Oke, sisi depan per sisi miring. Nah, sekarang kita tentuin dulu sisi depannya. Ini kan alfanya nih, ya. Ini alfanya nih. Berarti sisi depannya yang ada di depan alfanya. Ini depannya. Ini pasti miring, karena ini bentuknya miring ya. Nah, ini pasti sampingnya. Nah, sekarang mi-nya udah tahu belum? Belum ya? Nah, belum. Kita cari dulu mi-nya. Berarti AC, mi itu kan AC ya. AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadratnya berarti 8 kuadrat. Kita tambah dengan BC kuadratnya 12 kuadrat. 12. Berapa nih kalau ditambahin hasilnya? 64 ditambah 44. 64 ditambah 144 berapa? 208. Oke, 208. Bisa disederhanain? Mungkin dibagi 4 dulu gitu? Boleh ya, dibagi 4 dulu. Jadi ini 4 dikali 52 ya. Nah, jadi 4-nya keluar jadi 2 akar 52. Akar 52 bisa disederhanain lagi? Bisa. Bisa ya? 52 itu adalah 4 dikali 13 ya. Keluar lagi 4-nya. 4-nya keluar kan jadi 2 ya. Jadi 2 dikali 2 ya. Akar 13. Atau bisa sederhanain jadi 4 akar 13. Oke, berarti demi depannya itu 8. Mi-nya itu 4 akar 13. Ini berarti bisa kita coret ya, 8 sama 4-nya. Ini 1, ini 2. Berarti 2 per akar 13. Nah, sekarang ada nggak jawabannya? 2 per akar 13. Nggak ada. Ya, hati-hati. Ini akarnya di bawah loh. Ini belum ketemu nih jawabannya. Berarti harus diapain? Harus dirasionalkan. Kalau dirasionalkan berarti kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya yaitu sekawan dari penyebutnya. Sekawan, betul. Jadi kita kali dengan akar 13 per akar 13. Supaya akar yang ada di penyebutnya hilang. Ya. Jadi kita punya 2 akar 13 per 13. Atau ini boleh dituliskan dipisah ya. Jadi 2 per 13 akar 13. Nah, ini baru jawabannya. Jadi jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? B. D. Oke. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti dilihat lagi ya cara menyederhanakan bentuk akar nih. Ibu lihat nih masih lupa ya. Maksudnya sebenarnya bisa, cuman mungkin lupa caranya ya. Cara menyederhanakan akar nih yang akar 208, akar 52 nanti dipelajari lagi ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Bentar. Nomor 4 sini ya. Diketahui segitiga PQR, siku-siku di Q. Oke, kita gambarkan dulu ya segitiga PQR-nya. Nah, ini siku-siku di Q. Berarti P sama R-nya bebas ya. Ini saya tulis di sini P-nya, di sini R-nya. Jika sudut P 60 derajat, ini 60 derajat,
dan panjang sisi PR-nya 24, PR-nya sini 24 cm. Panjang sisi QR adalah ininya berapa? Ini Ibu tuliskan X gitu ya. Nah, kalau diketahui sudut dan salah satu sisi, kemudian mencari sisi yang lain, kita bisa menggunakan trigonometri ya. Nah, sekarang gini, ini kan sudutnya di sini. Berarti si X ini sisi di mananya sudut? Sisi di depannya atau sisi di sampingnya atau sisi miringnya? Sisi depannya. Oke, ini sisi depan, ini pasti sisi miring dan ini sisi samping. Nah, sekarang kan yang ditanyakan itu sisi depannya. Ini kan yang ditanyain. Dan yang diketahui adalah sisi samping. Sisi miring. Ya. Berarti kalau kaitannya sisi depan dan sisi miring itu bisa pakai apa? Sin, cos, atau tangen? Sin. Sin, betul sekali. Jadi kita punya sin 60 derajat. 60 derajat kan si P ya. Berarti depan per miring. Oke, kita isi. Depannya berapa? Depannya X. Miringnya 24. Kemudian sekarang coba dilihat di tabel sudut istimewa. Sin 60 itu nilainya berapa? Ibu pernah kasih. Setengah akar? Akar berapa? 3. Akar 3, betul Akar sekali. Setengah akar 3. Setengah akar 3 ini bisa juga kita tuliskan menjadi gini ya. Akar 3 per 2. Boleh ya? Atau gini aja nggak apa-apa deh, setengah akar 3. Kemudian, supaya ini kan masih X per 24. Supaya 24-nya hilang, ya. Berarti kan kita kali kedua ruas dengan 24 ya. Oh iya. Berarti setengah akar 3 dikali 24. Terus yang ini X per 24 dikali 24. 24-nya hilang ya, habis ya. Jadi tinggal X saja. Nah, sekarang kita coret nih. 24 sama 2. Ini 1, ini 12. Jadi akar 3 kita kali dengan 12, hasilnya adalah 12 akar 3. Bu, ya? Saya izin angkat telepon ya. Oh ya, boleh. Nggak apa-apa. X. Di nilai X-nya atau nilai QR-nya ya, tadi yang ditanyain ya. Jadi nilai QR-nya sama dengan 12 akar 3 cm. Ini jawabannya. Untuk nomor 4. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut lagi ke nomor 5. Nah, ini nomor 5-nya. Gue pindah sini aja. Oke, untuk mengerjakan nomor 5, kita butuh hafal ya. Butuh hafal tabel trigonometri. Ya, sebenarnya gitu sih. Kalau belum hafal, boleh lihat dulu ke tabel trigonometrinya. Di sini ada cos 30, sin 45, ditambah sin 60, tan 45. Sekarang cos 30 berapa nilainya? Ada yang ingat atau sambil buka boleh? Setengah akar 3. Setengah akar 3, oke. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Oke, betul. Ditambah sin 60? Setengah akar 3 juga. Tan 45? 1. Betul. Nah, sekarang mengalihkan bentuk seperti ini gimana? Berarti depannya bisa dikali sama depannya ya. Setengah dikali sama setengah, jadi 1/4. Akar 3 dikali sama akar 2 jadi berapa? Akar 6. Akar 6, betul. Karena 3 kali 2, 6 ya. Jadi yang di dalam akarnya jadi dikaliin. Ditambah sama setengah akar 3. Ini. Nah, sekarang ada nggak jawabannya? Nggak ada ya. Terus gimana dong kalau nggak ada? Diada-adain ya. Bukan diada-adain, maksudnya kita cari alternatif kemungkinan jawaban yang lain ya. Jadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah benar. Kalau di esai udah cukup sampai sini aja. Cuman kan karena soalnya pilihan ganda, jadi harus memilih ya. Nah, gini. Karena dia mintanya di luar akar, di luar kurungnya ada 1/4 nih. Ada 1/4 semua ya. Kita keluarin 1/4. Kita keluarin 1/4.
dalam kurung. Nah, akar 2. 1/4 dikali berapa supaya jadi 1/4 akar 6? Dikali akar 6, ya. Ya enggak? Kan 1/4 kalau dikali sama akar 6 jadi 1/4 akar 6 dong, ya. Kemudian ditambah 1/4 dikali berapa biar jadi 1/2 akar 3? Biar jadi ini. Berarti 1/4 harus dikali berapa supaya jadi 1/2 akar 3? Dikali sama 2 akar 3. Coba kita cek di luar. 1/4 dikali sama 2 akar 3. Coret, coret. Ini kan jadi 2, ini 1. Jadi hasilnya 1/2 akar 3. Bener dong ya? Nah, gitu. Jadi sekarang ada jawabannya nggak? Ada jawabannya nggak di pilihannya? Ada. Ada. Yang mana? A, B, C, D, E? A. Yang A. Oke. Gitu. Oke, itu untuk nomor 5. Nah, sekarang untuk nomor berikutnya, sebentar Ibu kopas dulu ya soalnya. Biar lebih enak, nggak pindah-pindah tempat. Sebentar. Oke, nomor 6. Nah, ini nomor 6 nih. Sebuah pesawat tinggal landas membentuk sudut 30 derajat dengan landasan. Nah, kita gambarkan dulu ya. Jadi ibaratnya ini ada landasan nih. Terus awalnya pesawatnya di sini. Ya anggap aja ini bundaran ini pesawat gitu ya. Nah, terus dia terbang nih dari sini. Terbang kan ke sana. Wing gitu ya. Nah, dia membentuk sudut 30 derajat dengan landasan. Ini kan tadi landasannya. Ini landasannya. Dia membentuk 30 derajat. Berarti kan gini. Nah, ini 30 derajat. Kemudian, jika pesawat telah menempuh jarak 36 km, berarti kan pesawat ini kan jalannya miring dulu ya. Nah, ini jalannya miring dulu ke sana. Dia misalnya nih udah menempuh 36 km. Dari tinggal landas, dari landasan pertamanya di sini. Nih, dia sekarang udah ada di sini, 36 km. Terus yang ditanyakan adalah tinggi pesawat. Tinggi pesawat dari landasannya. Berarti yang ditanyakan ininya nih. Nah, ini T-nya di sini. Gimana caranya? Caranya, karena yang diketahui ini ya, 36 km dan sudutnya, ya, sudut 30 derajat. Nah, sekarang kita lihat T. Nah, ini kaitannya dengan demi, sami, atau desa ya. Jadi kan ya, ini T ini ada di depan sudut ya, berarti ini de. Terus yang 36 km itu apa? Sa atau mi? Miring. Ya. Berarti kalau de sama mi berarti kaitannya dengan sin, cos, atau tan? Sinus. Sinus. Oke, betul. Sin 30 derajat sama dengan demi. Nah, demi sin 30 berapa nilainya? Setengah. De-nya T. Mi-nya 36. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Ini sebenarnya kalau dibilang cara singkatnya tuh dikali silang gitu ya. Nah, dikali silang gini ya. Nah, tapi sebenarnya kalau secara matematis, karena ini bentuknya ada T per 36, maka maksudnya sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama-sama kita kali 36, supaya hilang tuh per 36-nya. Itu kalau secara matematis yang benar ya. Oke, ini supaya gampang aja ya, supaya kalian gampang mengalikannya, kita kali silang. Jadi 2 dikaliin sama T, jadi kita punya di sini 2T. 1 dikali sama 36. Jadi 36. Jadi T-nya sama dengan 18. Ya, 36 per 2 atau 18 kilometer. Gitu deh. Bu. Ya, gimana? Kalau misalkan nanti satuannya tuh berbeda tuh, dia sama juga. Kalau satuannya maksudnya apa? Misalnya meter gitu.
Misalnya meter Oh atau ya, sentimeter. berarti harus disamakan dulu ya. Kalau misalnya di awal dia meter, tapi di jawaban akhirnya harus ke kilometer. Berarti harus dirubah hasil akhirnya. Udah ketemu gini, nanti dirubah ke kilometer gitu. Ya. Dia harus Terus lihat itu, dulu. Gimana? terus kalau itu tuh misalnya kita ulangan gitu. Nah, Dia kan pakai kali silang gitu caranya, Bu. boleh, Boleh pakai kali silang. boleh pakai itu. Kasih, Bu. Gitu. Ya, itu ya nomor 6 ya. Kalau nomor 6 nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut lagi ke nomor 7. Ini kayaknya minggu depan ulangan kayaknya ya. Wow. Ini kita belum ulangan trigonometri. Baru tugas susah, ya. Bu. Ya nanti lihat dulu ya, kalau ini kira-kira selesai, kita ulangan minggu depan, tapi kalau belum selesai minggu depan kita bahas lanjutannya. Baru minggu depannya lagi kita ulangan ya. Oke, Bu. Oke, mau bagaimanapun, mau minggu depan atau minggu depannya akan tetap ulangan ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, ini soal cerita lagi nih. Diketahui tiang bendera yang tingginya 10 meter. Diamati dari dua tempat, yaitu A dan B. Jika besar sudut A sama dengan 30 derajat, dan besar sudut B sama dengan 45 derajat, jarak A dan B. Berarti yang ditanya ini ya. Ini sama ini. Nah, jaraknya berapa? Ini berarti ini. Kita di sini X ya. Nah, berarti kita bisa cari apa dulu? Cari BP-nya dulu ya. Ya enggak? Kan cari BP bisa, karena kan tinggi benderanya udah tahu. Nih, saya keluarin dulu segitiganya ya. Segitiga yang pertama saya keluarkan gini. Nah, ada B, di sini P, di sini benderanya. Anggaplah di sini O gitu ya. Nah, ini O. Ini 45 derajat. Ini 10 meter. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Kalau mau cari BP, nah, ini berarti sisi apa nih 10 meter? Depan. Sisi depan, betul. Kalau BP-nya berarti sisi Samping. samping, betul. Karena ini sisi miring. Nah, kan kita mau cari ini BP ya, sisi samping berarti. Berarti kaitannya sisi samping dan sisi depan. Sin, kos, atau tangan? Tangan. Tangan, betul. Jadi tangan 45 derajat sama dengan desa ya. Depan per samping. Tangan 45 derajat berapa nilainya? 1. 1. 1. Depannya 10, sampingnya belum tahu. Ya. Anggap lagi nih sah. Atau BP gitu ya. Karena kita mau cari BP, nah tulis BP. Berarti ini kedua ruas sama-sama dikalikan dengan BP ya. Jadi kita punya di sini BP sama dengan 10 meter BP-nya. Oke, udah ketemu BP, sekarang kita bisa cari AP. Karena kita mau nyari AB di situ. Jadi kita butuh jarak dari sini ke sini, nanti dikurangi sama ini, sini ya kan, buat cari ini. Ya enggak? Nah, kalau di logika gitu. Jadi, saya keluarin lagi segitiga yang kedua, yang segitiga yang besarnya ya. Nah, gini. Berarti segitiga A, P, sama O. Nah, ini sudutnya 30 derajat. Ini 10 meter. Mau cari AP. Nah, ini nanti 9 menit 58 detik. Nanti kalau keluar Zoom meetingnya bisa masuk lagi ya. Oke. Ini ke sana, ini berarti sisi depan. Ini sisi samping dan ini sisi miring. Yang mau kita cari adalah sisi sampingnya. Yang diketahui sisi depannya. Berarti kaitannya de sama sa. Berarti sin, kos, atau tan? Tangan. Tangan juga. Sama dengan yang 45 tadi ya. Berarti tangan 30 derajat sama dengan desa. Tangan 30 berapa nilainya? 1/3 akar 3. Oke, 1/3 akar 3. Depannya 10, sampingnya AP. Oke.
Nah, sekarang kedua ruas kita kali dengan AP, berarti kita punya 1/3 akar 3 AP sama dengan 10. Berarti AP-nya sama dengan, atau gini, Ibu kasih alternatif lainnya. Jadi kalau mengerjakan soal begini, kalau mau pakai cara kali silang, itu bisa gini. 1/3 akar 3 itu kan bisa kita tulis begini ya. Akar 3/3, ya enggak? Ya, jadi 1/3 akar 3 ini kan sebenarnya ada satunya. Nah, cuman kan kalau satu nggak ditulis ya. Nah gini. Atau kalau biar nggak bingung, nih tetap ditulis satu aja nggak apa-apa. Kayak gini. 1/3 akar 3 bisa dituliskan menjadi 1/3/3. Sama aja ya. Sama dengan 10 per AP. Habis itu ini kita kali silang. Nah, sekarang bisa ya. 1/3 dikali sama AP, berarti kan jadinya akar 3 AP. 3 dikali sama 10 jadi 30. Berarti nilai AP-nya kita punya sama dengan 30 per akar 3. Nah, di dalam trigonometri tadi ingat ya. Jadi kalau kita nyebutnya ada bentuk akar, berarti harus dirasionalkan terlebih dahulu. Dengan cara dikali akar 3 per akar 3. Jadi kita punya nilai AP-nya sama dengan 30 akar 3 per 3. 30-nya coret sama 3, jadinya 10. Jadi sama dengan 10 akar 3 meter. AP udah ketemu, BP udah ketemu, berarti kalau mau nyari AB, ya, dikurangi, betul. AP dikurangi BP. AP-nya tadi 10 akar 3, BP-nya 10. Ada nggak jawabannya? Ada sebetulnya ya, tapi kita cari alternatif lainnya. Gini caranya, kita faktorkan. Jadi dikeluarin hal yang sama. Jadi ini kan sama-sama punya 10. Atau gini, kalau misalnya bingung cara memfaktorkan, lihat di jawabannya. Oh, jawabannya depannya 10 semua nih. Nah, berarti kayak tadi caranya. Keluarin deh 10-nya. Dalam kurung, 10 dikali berapa biar jadi 10 akar 3? Akar 3. Kali akar 3, betul. Tandanya minus ya, jangan lupa, jangan jadi plus karena di sininya minus berarti di sini juga harus minus. Terus 10 dikali berapa biar jadi 10? Kali 1. Betul. Nah, ini jadi jawabannya. Ada sekarang jawabannya? Kelihatan? Ada. Ada ya. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? B. B. Betul. Itu. Sampai sini ada pertanyaan nomor 7? Enggak. Oke. Caranya panjang banget. Kalau punya cara lebih singkat boleh. Soalnya ini soal cerita ya. Jadi kalau soal cerita biasanya begitu deh. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Sebentar, Ibu crop dulu. Nomor 8. Oh, ada ketinggalan jawabannya. Sebentar, 8. Nah, ini. Potong ya ini ya, abinciannya. Nah, taruhlah sini. Nah, oke, kita lihat di sini. Jika cos X sama dengan negatif 1/4 akar 3, X di kuadran 4, nilai tangan X. Nah, ini kan kita tulis dulu ya di sini ya. Cos X sama dengan negatif 1/4 akar 3. Boleh ditulis seperti ini ya, negatif 1 akar 3/4. Ya. Dia bilang di kuadran 4. Masih ingat di kuadran 4 yang positif apa sih? Cos. Cos, betul. Cos dan kebalikannya gitu kan ya. Cos dan kebalikannya, tapi kita ingatnya cos aja nggak apa-apa.
Nah, kemudian berarti kan selain cos, dia akan bernilai positif ya. Oh, sebentar. Ini soalnya salah ini. Harusnya cos X sama dengan 1/4 akar 3, nggak pakai minus ya. Karena kan nilai cos di kuadran 4 itu positif ya. Ya nggak? Harusnya dia positif, nggak negatif. Berarti ini dicoret aja minusnya ya. Diganti sedikit soalnya. Minusnya diganti. Nah, ini jadinya gini. Soalnya salah itu. Jadi yang ditanyakan adalah tangen. Nah, untuk mencari nilai tangen, kita gambarkan ke dalam segitiga. Siku-siku. Biar lebih mudah. Siku-siku. Kemudian taruh di sini X-nya misalnya. Cos X. Cos itu adalah sami. Nah, berarti kan ini depannya, ini miringnya, ini sampingnya. Sampingnya nilainya 1 akar 3. Miringnya nilainya 4. Yang ditanyakan tangen. Tangen itu apa? Desa ya. Tan X adalah depan per samping. Nah, depannya belum tahu ya. Cari dulu. Depannya berarti bisa kita cari dengan akar. Langsung ya. 4 kuadrat dikurangi 1 akar 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 dikurangi 3 ya. 1 akar 3 kalau dikuadratin kan jadi 3. Akarnya hilang ya. Jadi kita punya di sini akar berapa? 16 kurangi 3? 13. Oke. Oke, berarti kita bisa jawab ini. Tan X-nya berarti depannya akar 13, sampingnya 1 akar 3. Udah kelihatan ada jawabannya? Gak ada ya. Nah, berarti sekarang kita kali dengan sekawan. Sekawannya adalah sekawan penyebutnya ya. Nah, sekali lagi walaupun di pembilangnya ada akar juga, kita kali ini dengan yang dipenyebut. Yang dipenyebutnya kan akar 3. Berarti kita kali dengan akar 3 per akar 3. Akar 13 dikali dengan akar 3 jadi berapa? Akar 39. Oke, betul. Akar 39. Akar 1 akar 3 dikali dengan akar 3, akarnya hilang ya. Jadi 3. Akar 39 per 3. Nilai tangen di kuadran 4 positif atau negatif? Negatif. Nah, berarti di sini jawaban akhirnya pasti harus negatif akar 39 per 3 atau boleh juga dituliskan menjadi negatif 1/3 akar 39. Ini jawabannya. Ini jadi harus ada negatifnya. Jangan lupa. Jadi jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? Betul. Less than 1 minute. Siap-siap ya. Nanti masuk lagi. Iya. Oke, sambil Ibu copy. Bentar, nomor 9. Oke, Ibu jelasinnya setelah habis waktu dulu aja ya, biar nggak kepotong. Oke, kita lanjutin ke nomor... Bentar, ini udah record kan ya? Udah. Kita lanjutkan ke nomor 9. Nah, ini ada sudut berelasi ya, di sini ya. Oke. Kita lihat ada sin 150, cos 210, tan 315, cos sekan 330, dan cos 300. Kita coba cari-cari nilainya dulu masing-masing ya. Sambil mengingat sudut berelasi. Sin 150 derajat sama dengan sin 180 dikurangi 30 ya. Berarti sama aja sin 30. Sin di kuadran 2 positif negatif?
Positif. Kenapa di kuadran 2? Karena 150 ada di kuadran 2. Dan ini bernilai positif. Jadi sin 30 berapa nilainya? Setengah. Setengah. Betul. Oke, sin 150 udah. Sekarang cos 210. Cos 210 sama aja cos 180 ditambah 30. Sekarang sekarang 210 ada di kuadran berapa? Kuadran 3. 3 ya? Ayo. Iya, Kuadran 3 ya. Terus nilai cos positif negatif? Negatif. Negatif, betul. Nah, hati-hati ya. Di sini berarti sama aja cos. Sebentar. Ini pakai negatif ya. Negatif cos 30 derajat. Cos 30 berapa nilainya? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Tapi ada minusnya jadi min setengah akar 3. Ya. Oke. Sekarang tangan 315. Tangan 315 sama aja tangan 360 dikurangi 45 derajat. Ya. 315 ada di kuadran berapa? Kuadran 4. Oke, nilai tangan di kuadran 4 positif atau negatif? Negatif. Negatif, betul. Oke, berarti di sini sama dengan negatif tangan 45 derajat. Tangan 45 derajat berapa nilainya? 1. 1. Berarti di sini jadi negatif 1. Oke. Udah ini. Kemudian sekarang kosekan 330. Oke, di sebelah sini ya. Kosekan 330 derajat sama aja kosekan 360 dikurangi 30. 330 ada di kuadran berapa? 4. Nilai kosekan positif atau negatif? Kosekan itu kebalikan dari cos atau sin? Sin. Di kuadran 4 nilainya negatif. Berarti ini sama dengan negatif kosekan 30 derajat. Berapa nilai kosekan 30 derajat? 1/. Ayo, kosekan kan kebalikan dari sin. Kalau sinnya setengah, berarti kosekannya adalah 2/1 ya, atau nilainya 2, negatif 2. Kemudian yang terakhir ada cos 300. Cos 300 derajat. Berarti sama dengan cos 360 dikurangi 60 derajat. 300 ada di kuadran 4 ya. Dan nilai cos di kuadran 4 positif atau negatif? Positif. Positif, betul. Jadi ini nilainya adalah cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? 1/2. Oke. Semua nilai kita sudah dapat. Sekarang kita masukkan ke yang diminta ya. Sin 150. Oke, di sini jawabannya. Sebentar. Duh, kok macet? Nah. Sin 150 tadi nilainya setengah. Ini. Berarti setengah dikali dengan min setengah akar 3. Setengah dikali dengan min setengah akar 3. Ini ya. Dikali dengan min 1. Dibagi cos 330. Aduh. 330 tadi negatif 2 ditambah setengah. Oke, yuk dikaliin yang atas. Jadinya apa? Setengah dikali negatif setengah akar 3. Berarti kan jadinya negatif 1/4 akar 3. Dikali dengan min 1. Berarti jadi positif ya. Jadi positif 1/4 akar 3. Kita bagi dengan bawahnya negatif 2 ditambah setengah. Jadinya berapa?
Negatif 2/2, negatif 1. Ayo, hati-hati. Negatif 2 ditambah setengah. Negatif 2, samain dulu penyebutnya. Negatif 2 kan sama aja. Min 4/2 ya. Ya enggak? Min 2. Berarti jadi min 3/2. Min 2. Nah, ini jadi min, warna biru ya. Min 3/2. Oke, belum selesai. Sederhanain dulu. Jadi 1/4 akar 3. Kan ini dibagi ya, sama aja ya. Kalau dibagi kan dibalik ya jadinya ya. Jadi min 2/3. Dibalik ya. Ini coret sama ini. Jadi 2. Jadi kita punya hasilnya sama dengan akar 1 akar 3 dikali minus 1 ya ini ya. Nah, 1 akar 3 dikali minus 1 berarti jadi minus akar 3. 2 dikali 3, 6. Atau hasil akhirnya sama aja min 1/6 akar 3. Ada nggak? Ada. Kayaknya Iya. Nah, oke. Gitu. Ini terlihat panjang, tapi kalau kalian sudah biasa mengerjakan soal sudut berelasi, itu nanti cuman diklik aja gitu, nanti bisa. Gitu. Jadi cuma dikedipin aja bisa langsung. Kalau udah terbiasa ya mengerjakannya, soalnya memang kalau sudut berelasi itu harus sering latihan, supaya nanti tahu, oh kira-kira gitu ya. Jadi misalnya gini, sin 120, oh berarti 180 kurangi 60, berarti sin 60 sama aja gitu. Di kuadran 2 positif, oh berarti setengah nilainya gitu. Setengah akar 3, sorry. Dan lain-lain, nanti boleh latihan soal ya. Kemudian lanjut lagi, nomor 10. Oke, nomor 10. Kayaknya pembahasan kita sampai nomor 10 dulu deh. Ya, minggu depan saya kabulkan doa-doa yang belum tiap ulangan. Jadi minggu depan masih bahas ini ya. Masih bahas latihan soal. Minggu depannya lagi baru kita ulangan. Oke, kita lihat nomor 10. Diketahui sinus 55 derajat sama dengan 1/P, maka cos 215 sama dengan. Nah, berarti kita harus buat si 215 ini jadi ada 55-nya. Logikanya gitu. Karena kenapa? Karena di soal yang diketahui sin 55 ya. Coba kita coba jabarkan nih. 215 itu 55 ditambah berapa sih? 200. Atau gini. 215 itu berapa dikurangi 55 derajat, hasilnya 215. Atau tadi ya? 60. Atau 160. 160. Berapa ditambah 55 derajat, hasilnya itu. Oke, 160 derajat yang di sini. Kalau yang ini, berapa dikurangi 55, hasilnya 215. Min. Ini loh, bilangan yang lebih besar dongnya harusnya ya. 200 sekian dikurangi 55, hasilnya 215. Berarti berapa? 270. Oke. Nah, sekarang gini. Berarti kan pilihannya antara dua itu ya. Cuman kalau di sudut berelasi itu sebenarnya kemarin saya tidak mengajarkan 270 karena nanti ada perbandingan trigonometri ketika menggunakan sudut 270 derajat. Makanya saya tetapkan kemarin mengajarkannya menggunakan yang 180 sama 360 saja. Jadi gini maksudnya. Kan kalau di kuadran 1, ini kan sudut istimewa ya. Kemudian kuadran 2. Kuadran 2 ini kan bisa 180 minus alfa. Bisa juga cuman ini ya. Bisa 180 minus alfa atau 90 plus alfa. Tapi yang saya ajarkan kemarin hanya yang ini. Nah, karena sebenarnya sama aja, cuman supaya lebih enak mengingatnya jadi satu aja yang kita pakai ya. Terus kalau yang di sini kuadran 3
itu ada 180 plus alfa sama 270 min alfa. Nah, kemarin yang saya ajarkan yang ini. Nah, terus yang kuadran 4 itu ada 270 plus alfa sama 360 minus alfa. Kemarin yang kita pelajari yang ini. Ya. Jadi nomor 10 ini adalah bisa dianggap sebagai soal pengayaan ya. Jadi tambahan informasi. Nah, dari dua hal ini tadi kita dapat ini sama ini, kan yang memungkinkan itu yang ini ya, karena ini ada 270-nya. 270 minus alfa, minus 55 derajat alfanya. Dengan kata lain bentuknya ini. Ya, karena kebetulan si 215 ini juga ada di kuadran 3 ya. Kuadran 3 kan bisa pakai 180 plus alfa atau 270 minus alfa. Ya. Oke. Nah, kemudian berarti sekarang kita ganti. Jadi gini. Cos 215 derajat sama dengan cos 270 derajat dikurangi 55 derajat. Nah, ketika menggunakan 270 sama 90 ya. Kalau kemarin kan kita pakainya 180 sama 360. Kalau cos ya tetap cos gitu kan ya kemarin ya. Kalau di sininya cos, sininya akan tetap cos. Nah, di sininya akan tetap cos. Kalau 180 sama 360. Tapi kalau kita pakainya yang 90 dan 270, cos akan berubah menjadi sin. Gitu. Makanya saya tidak mengajarkan ini karena nanti akan sangat banyak yang harus dihafalkan. Padahal intinya sama ya ketika kita pakai yang 180 dan 270. Gitu. Tapi kebetulan di sini di soal di LKS ada yang soalnya bentuknya gini. Jadi nggak apa-apa ya. Kita sekalian buat informasi gitu ya. Nah, berarti ini sama aja sin 55 derajat. Nah, sekarang untuk melihat tanda plus dan minusnya, tetap melihat di sini. Cos di kuadran 3 itu positif atau negatif? Negatif. Negatif tandanya. Nah, ini tetap ngikut tandanya ini, negatif. Karena ini ada di kuadran 3. Gitu. Jadi ribet ya, gitu. Nah, kemudian ini min sin 55, nilainya apa? Tadi kan sin 55 nilainya 1 per P. Berarti kalau min sin jadinya min 1 per P. Yang mana jawabannya? D. Yang D, D. betul sekali. Gitu. Wow. Agak bingung ya. Oke, besok di ulangan Ibu akan mengeluarkan yang 180 dan 360 saja ya. Gitu. Oke, untuk hari ini masih 5 menit. Mungkin untuk foto bersama dan ini ya. Minggu depan kita bahas nomor 11 sampai dengan nomor 20. Sebentar. Ya, ada 20 soal. Benar ya, ada 20 soal ya. 11 sampai 20 kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Sebelum Ibu tutup, coba dinyalakan dulu semua kameranya. Kita foto bersama dulu ya. Nah, wajah-wajah habis liburan nih harusnya seger-seger dong. Oke, mari. Mana belum semua nih yang nyala? Oke. Siapa lagi yang belum nyalakan? Nilu Putu Penny tadi belum ya? Niketut. Maaf Bu, saya rumah. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Iputu siapa nih? Iputu Yo kepotong namanya. Oke, yuk kita foto ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sekian untuk hari ini. Nanti ditunggu ya video tadi rekamannya.
di-upload di YouTube seperti biasa. Dan juga isi presensi jangan lupa. Nah, presensi ya wajib ya. Oke, minggu ini belum ada tugas, minggu depan ya nanti tugasnya sekalian karena supaya kebahas dulu semuanya. Gitu. Sekian dari Ibu hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Terima kasih banyak, Bu.